Ini nasib Indonesia loh. Contoh Menteri Hukum, misalnya, atau Menteri Pertahanan, Menteri lain. Ke orang-orang yang nggak pernah punya kompetensinya. Itu kabinet cuma, sorry ya Pak, buang-buang anggaran, satu, ya kan. Kedua, ya nantinya ujung-ujungnya jadi lahan korupsi lagi. Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun Pak, itu sorry ya, di anggapan saya, ini opini saya ya, maling Pak. Saya waktu itu pilih Prabowo, tapi jujur melihat apa yang terjadi sekarang, 1000% saya kecewa sama Prabowo. Kenapa? Walaupun ini belum berjalan Bang. Kan baru berapa hari nih? Betul, tapi saya sudah bilang di podcast saya sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana nantinya gebrakan Prabowo dari susunan kabinetnya aja, udah nggak usah jauh-jauh. Lah, iya dong, kalau saya punya jenderal, orang bisa lihat jenderal saya siapa. Kalau jenderal saya isinya maling sama orang goblok, ya kan nggak mungkin bagus saya punya grup. Kenapa saya bilang maling? Saya bilang maling karena kebanyakan di situ adalah, pertama Bang, mereka itu adalah orang-orang partai yang punya konflik kepentingan. Kedua adalah mereka orang yang tidak kompeten pada kerjanya. Jadi misal gini, Abang Abraham misalnya sakit jantung. Saya lawyer, jago lawyer, tapi saya nggak pernah sekolah tentang jantung. You sakit jantung, mau nggak yang bypass saya? Berani nggak? Nggak berani kan? Lah, ini kok presiden memberikan, ya, ini nasib Indonesia loh. Contoh Menteri Hukum, misalnya, atau Menteri Pertahanan, Menteri lain. Ke orang-orang yang nggak pernah punya kompetensinya. Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun Pak, itu sorry ya, di anggapan saya, ini opini saya ya, maling Pak. Ya, jadi lucu kan kalau kayak gitu, makanya kayak Kominfo. Kayak tadinya Budi Ari. Budi Ari itu kompetensi dia di Kominfo tuh apa? Mungkin ngerti teknologi aja kagak dia. Oke lah, kalau bikin ormas, bikin apa, dia jago lah, ya kan. Tapi kan yang saya bilang, nggak punya kompetensi pada hal tersebut. Bidangnya ya. Nah, akhirnya ketika dia jadi Menkominfo, apakah judi diberantas? Kagak. Dia ketua Satgas, bisa berantas judi? Enggak. Malah sekarang kelihatan anak buahnya dia, tangan kanannya dia, digerebek. Kan malu Bang kalau kayak begitu. Terus sekarang dia bukannya dikeluarin dari Menkominfo, malah jadi menteri lain. Saya kasih tau Abang ya, saya tuh udah dipanggil sama beliau 2 kali. Si Budi Ari? Sama Budi Ari. Jadi beliau minta saya masuk jadi tim Satgas pemberantasan judol. Dia tanya, saya bersedia nggak? Saya bilang saya bersedia. Kita udah ngisi form apa semua segala macam, udah diwawancara rame-rame di situ kan. Banyak orang ya? Ya, dia bilang, ya udah Pak, minggu depan saya minta suratnya dari Presiden untuk pengangkatan Bapak sebagai staf dan jubirnya Menkominfo. Saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, saya tanya, kok kagak ada jawabannya. Ternyata sekarang saya baru tahu. Dia takut masukin saya ke situ karena bisa saya obrak-abrik itu judolnya. Ya kalau ternyata dia mau backup maling, ya jangan masukin saya. Itu udah bener dia nggak panggil saya. Ya karena memang tidak ada niat pemerintah itu untuk memberantas, itu nggak ada. Cuma lip service ya? Lip service, dan dia mau coba buktiin ke masyarakat bahwa seolah-olah, ini loh saya menegakkan hukum. Kagak ada Pak. Saya kasih tahu Bapak hal yang paling sepele. Masih sampai detik ini, hari ini, kita kalau ditilang, ya sama polisi, kita mau ngambil SIM kita kemana? Ke kejaksaan kan? Bapak ke tukang parkir aja di kejaksaan kasih duit, suruh ambil di jaksa, dapat Pak. Nggak perlu menghadap. Itu hal yang sepele. KKN itu masih ada dan sedang ada di kantor kejaksaan. Lah kalau di kantor dia aja jadi sarang korupsi, lu nggak usah ngomong yang lain. Tinggal dibuktikan aja Pak, kalau Bapak ditilang nanti, datang ke kantor kejaksaan terdekat di situ kan, udah tinggal kasih duit ke tukang parkir, suruh ambil. Dikasih dapat Pak. Itu yang sepele aja. Dan kita itu udah jadi rahasia umum. Supir saya kena tilang kemarin itu kan, saya tinggal kasih duitnya, dah sana suruh tukang parkir, nanti tukang parkir anterin. Ditanya namanya siapa, udah nggak usah sidang-sidang apa segala macam. Tukang parkir juga udah lebih hebat dari jaksa. Maklar di situ. Sama kan Jarov itu yang hampir pegang 1 triliun. Dia kan bukan pejabat aktif mahkamah Pak. Tapi kunjungan kerja kok diundang dia sama MA ikut. Aneh kan? Padahal dia Markus ya? Nah itu dia, Markus lebih sakti daripada pejabat Pak. Dan itu banyak di setiap tempat. Dan itu terjadi di lembaga aparat penegak hukum ya? Terjadi, di kepolisian pun juga gitu. Kita kalau mau ke polisi langsung, polisi tolak. Misalnya jenderal. Tapi jenderal punya adik. Jadi kayak contoh Iwan Bule, tuh dulu punya adik Pak. Hubungin dulu adiknya itu. Masuklah bisa baru ke atas. Jadi di kejaksaan sistemnya begitu ya Bung Alvin ya? Sarang KKN di sana? Di kejaksaan Pak, waktu saya nangani judi online, saya udah langsung dihubungin sama jaksa, lawyernya. Bapak mau klien Bapak bebas, minta 400 juta.
Langsung, itu kan 4 orang, 1 orang 100. Itu di kejaksaan ya? Kejaksaan. Terus terang langsung begitu ya? Terus terang, saya diundang, disuruh datang ke Kejaksaan Utara waktu itu, dimintain duit. Saya bilang nggak mau kalau 400, ngapain? Ya kan, hakim cuma minta 100, udah kasih ke hakim aja. Oke. Jadi semua minta duit, Pak. Mau jaksanya, mau hakimnya, semua itu ya money talk. Jadi berarti keadilan dan hukum itu memang diperjualbelikan di aparat penegak hukum ya kalau di Indonesia ya, Bung? Mana ada keadilan sih, Pak, di Indonesia, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada orang yang nangis-nangis, teriak-teriak sampai setengah mati juga dicuekin. Emang ada yang peduli, Pak? Emang Jaksa Agung peduli keadilan? Kalau dia peduli, banyak tuh yang kantor saya nangis-nangis tuh, Pak, minta keadilan. Bisa nggak dia urusin? Nggak, saya tantangin aja kalau dia bilang, saya menegakkan keadilan. Gue bawa nih orang-orang yang perlu keadilan nih. Lu beresin dah. Jaksa Agung ya gitu. Lah iya, nggak usah Jaksa Agung. Semua, Pak. Kapolri pun juga dia bilang, tidak ada lagi hukum tajam ke atas. Sekarang tajam juga ke bawah, nggak ada tajam ke bawah doang. Ke atas akan tajam. Waktu itu dia ngomong di rapat kerja DPR kan. Saya tantangin, saya bilang, Pak, nih ada nih, Pak. Lu bilang kan bisa tajam ke atas. Tuh yang punya Sinarmas, nggak usah jauh-jauh. Ya, ya. Akte lahirnya palsu. Oh gitu ya? Kok udah naik sidik lu bisa hentikan? Saya gituin, diam dia. Diam, dia bilang nggak cukup bukti lah. Nggak cukup bukti apa? Ya, ya. Ini ada akte lahir yang dipakai ke pengadilan. Oke. Saya suratin ke Disuk Capil. Disuk Capil bilang, akte lahir itu tidak terdaftar. Kalau nggak terdaftar, palsu nggak? Ya, ya, ya. Kok dia bilang kurang bukti? Bukti dari mana lu butuh? Lu butuh bukti dari Tuhan ngasih tahu, oh iya ini palsu gitu. Kagak. Yang mengeluarkan akte itu kan Disuk Capil. Ya, ya. Jadi kalau Disuk Capil udah bilang nggak terdaftar, berarti kan dia nggak bikin. Ya, Kok dia bilang kurang bukti? Itulah, makanya saya bilang sama Kapolri, udah deh, nggak usah lu tuh ngomong gede. Nggak Kapolri, nggak DPR, nggak siapa. Mana berani, Pak, lawan saya, Pak. Adu debat. Saya kasih buktinya soalnya. Ngomongan lu tuh nggak bener. Ya kan, kalau dia bisa buktikan tuh kasus Sinarmas. Saya ada tuh kopinya sama surat keterangan dari Disuk Capil. Kok bisa dihentikan SP3? Berarti kalau menurut Bung Alvin ini memang aparat penegak hukum kita ini sudah sampai di titik nadir ya? Tidak bisa lagi diharapkan, Bung Alvin ya? Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun, Pak, Oke. itu sorry ya, dianggapan saya, ini opini saya ya, maling, Pak. Contoh Raffi Ahmad. Iya. Hal yang sepele, Raffi Ahmad, anaknya Listio, sama Sinarmas itu bikin PT bareng, Pak. Sinarmas itu IKN sekarang yang pegang Sinarmas. Oke. PSN, BSD, Oke. Sinarmas. Itu Raffi juga di situ. Dia ada anaknya Listio. Ya siapa yang mau berani sentuh? Ya kalau udah presiden situ, makanya Raffi bisa naik tuh jadi utusan. Raffi itu bisanya apa sih, ngelawak doang. Nggak ada pendidikannya ya? Kagak ada. Ternyata dapat gelar doktor. Gelar doktor, profesornya aja katanya gadungan. Mati nggak lu? Kan repot kalau kayak gitu. Jadi kayak saya jadi lawyer, Pak. Ya. Saya nggak pernah kuliah hukum misalnya. Terus tiba-tiba dapat ijazah. Tiba-tiba langsung aja di depan sidang marah-marah gitu. Hakim bakal ngusir saya nggak kalau dibilang, Pak Alvin, kamu lulus kuliah? Enggak, saya nggak lulus kuliah hukum. Pasti udah diusir. Hanya Indonesia aja kabinetnya tuh nggak perlu. Orang pintar akademik nggak perlu. Saya bingung makanya yang dilihat tuh apa. Biasanya orang tuh dilihat akademiknya dulu, pinter nggak secara akademik. Kedua baru experience-nya, Pak. Experience-nya, dia pernah nggak kerja di bidang yang sama. Pengalamannya ya? Pengalaman dong, dia dong. Sekarang Bapak cari supir. Interview saya, tanya Pak Alvin pernah belajar nyetir? Nggak pernah, Pak. Pernah nyupir? Nggak pernah, Pak. Terus Bapak punya mobil Mercy, mau dikasih ke saya untuk saya nyetir. Saya nggak pernah nyetir, Pak. Kan nggak mungkin, Pak. Ini sama, lu nyetir, tapi yang lu setiri sebuah negara atau sebuah kementerian. Ya gimana nggak pada korupsi, pada ngelintur, Pak. Dia aja kagak ngerti, gimana dia bisa memimpin kalau ternyata anak buahnya ternyata malah dukung judi online. Karena dia aja nggak ngerti tentang komputer. Kominfo itu kan sebenarnya dagelan, Pak. Bayangkan bagaimana berapa banyak dia dibobol situsnya. Malu-maluin, Pak. Kenapa bisa bobol? Indonesia dibobol. Kalau sekali oke, dibobol berulang kali. Ya ilah. Itulah, Pak. Makanya Indonesia itu nggak heran kalau nggak banyak orang-orang luar negeri mau invest di sini, Pak. Selain nggak ada kepastian hukum, ya pejabat-pejabatnya nggak kompeten, Pak. Sorry, saya bicara ini belak-belakan. Bukan saya benci. Tapi saya memberikan kritik supaya mereka bisa membangun. Satu-satunya harapan ini ya kalau ada partai yang memang bersih mau rubah. Kita lihat bagaimana partai yang dulu nganggap bersih. Contoh PSI, Pak. Dia bilang, wah, memberikan penghargaan kepada Prabowo sebagai apa tuh waktu itu? Tukang bohong atau apa deh? Sekarang malah dukung. Jadi kita lihat gimana dulu partai yang ketika dibuat seolah-olah idealis, Pak. Saya pertama kali lihat, keren juga ini PSI. Kan awal-awal dulu kan ada Grace Natali, ada yang cewek, siapa lagi tuh yang
kawin nama jadi dubes atau apa. Saya bilang, wah keren ini, partai baru, orang banyak dukung. Makin lama makin ngawur. Kok ketum kasih ke Kaesang? Saya sama Kaesang oke lah, kita kenal, saya nggak ada hard feeling sama dia. Tapi kalau melihat anak kecil yang nggak ngerti politik tiba-tiba jadi ketum, kapasitas dan kompetensinya mana? Bagaimana itu partai bisa bagus? Jadi disitulah Pak, saya lihat ya untuk negara ini jadi bagus itu susah. Oke, jadi Bung Alvin melihat bahwa semua lembaga-lembaga negara, utamanya aparat penegak hukum, itu sama sekali sudah tidak bisa diharapkan lagi ya untuk melakukan penegakan hukum secara adil. Tonggak utama penegakan hukum itu ada di Menkumham, Pak. Oke. Menkumham yang baru aja, yang dari Prabowo, minggu pertama dilantik, udah langsung bilang bahwa Mei 98 itu bukanlah pelanggaran HAM. Dia ngomong begitu, jujur saya tersinggung. Oke. Karena saya adalah minoritas yang menjadi korban peristiwa itu. Oke. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, apa kapasitas dia untuk menyatakan itu pelanggaran HAM atau enggak? Padahal Komnas HAM udah bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat. Oke. Ya, di luar negeri pun, seluruh internasional pun juga sudah tahu. Jadi saya pertanyakan, motif dia ngomong itu apa? Apakah memang ini yang katanya profesor ini tolol? Ya kan kalau dia ngomong sesuatu yang nggak benar tuh, apakah dia tolol secara akademis atau dia mau menjilat? Siapa ini? Menteri Koordinator HAM? Menkomham, iya. Yusril. Dia dijadikan menteri, feeling saya, hanya karena dia ketum PBB. Coba kalau dia bukan ketum PBB, dia orang nobody, nggak akan dia jadi menteri, Pak. Saya berani jamin itu. Dia sama Otto. Kenapa? Karena mereka berdua lah ketika diserang secara hukum, mereka tuh jadi tim kuasa hukum yang bantuin Prabowo. Jadi ini masih, Pak, ya kabinet yang saya sebut dengan kabinet pilih kasih. Jadi mereka itu jadi kabinet karena kesukaan seseorang, bukan karena dia punya kompetensi atau dia punya komposisi yang bagus. Karakternya pun juga nggak masuk, Pak. Integritasnya hancur. Kalau kita lihat, Pak, wamennya kayak Otto, ya kan, gak usah jauh-jauh, Pak. Dia nyelamatin Jessica aja nggak bisa. Lu gimana mau nyelamatin rakyat Indonesia yang sekarang ini sedang terpuruk? Lu bener kan? Jessica yang seorang diri, kagak ada bukti, dia melakukan pembunuhan, bisa kena. Lu nggak bisa melawan itu. Itu baru segelintir orang di pengadilan PN. Terus lu sekarang mau melawan mafia yang jumlahnya lebih banyak di PN, di PT, di MA secara nasional. Dia skala kecil aja lu kalah, kok gimana lu main ke atas? Kan lucu, Pak. Jadi kayak ikut PON aja kalah, mau ikut Olimpiade, ngapain? Iya dong. Jadi kalau kita lihat kayak begitu, Pak, itu kabinet cuma, sorry ya Pak, buang-buang anggaran, satu, ya kan. Kedua, yang nantinya ujung-ujungnya jadi lahan korupsi lagi. Nggak lain dan nggak bukan ke situ nanti. Kita lihat aja ya. Sekarang kita belum bisa buktikan karena masih awal-awal. Yang namanya awal-awal, orang pasang topeng masih berlomba-lomba mau membuktikan diri dia bagus. Pencitraan. Ya. Nanti kalau sudah lewat, baru tuh kita akan bisa melihat, oh ini boroknya ini, boroknya ini. Menarik nih apa yang disampaikan Bung Alvin, seolah-olah nih ya kalau kita melihat semua permasalahan bangsa ini sudah hopeless di kita. Tidak ada lagi harapan. Karena tadi Bung Alvin bilang aparat penegak hukumnya semua korup, kemudian kabinet yang baru terbentuk itu juga tidak mencerminkan kabinet yang punya kapasitas, bahkan terdiri dari orang-orang yang sebenarnya juga tidak bersih, tidak bisa diharapkan. Berarti kalau begitu, apa sesungguhnya yang akan kita lakukan? Masyarakat akan lakukan ini. Jadi gini Pak ya, kalau saya lihat di sini adalah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo ini bagi-bagi kue sekarang. Dia bagi-bagi kue sehingga yang tadinya misalnya orangnya against dia atau menentang, dikasih kue udah didiem. Dia kenyang juga gitu kan. Yang kita lihat. Tetapi ini kerugiannya nanti expense-nya itu ya anak-anak bangsa kita. Karena dengan dia harus punya anggaran lebih. Ya kalau memang Indonesia nggak ada APBN segitu-segitu aja, apa yang dilakukan? Hutang luar negeri, hutang akan bertambah. Sehingga anak cucu kita itu yang nantinya akan kesulitan, Pak. Itu yang saya lihat ya. Jujur, saya dukung Prabowo banget waktu itu. Saya dukung Prabowo banget. Jadi waktu pertama kali bahkan sampai dia tuh mau dikriminalisasi sama Jokowi ya. Kenapa saya bisa tahu? Karena sahabat baik saya Lius itu udah sampai masuk. Udah sampai masuk Lius. Ya kan? Jadi saya pun juga dukung sebenarnya Prabowo. Saya bilang nih saya mau Pak Prabowo ini naik. Jadi presiden ya? Jadi presiden. Saya berharap waktu itu akan ada perubahan. Ternyata nggak berubah Pak. Di situ cuma nambahin maling doang di situ kan. Jadi saya ngeliat di sini jujur saya kecewa. Dan saya mungkin satu-satunya orang yang berani bicara karena saya bukan tipe penjilat Pak. Dari dulu Prabowo sebelum dia berkuasa,
Saya sebenarnya pengen dia tuh bisa ngerubah karena dia backgroundnya militer. Saya berpikir, berasumsi bahwa dia ini satu-satunya punya kemampuan dan berani untuk ngerubah. Ternyata ketika ini kejadi gitu ya saya kecele. Ya kan hati orang kita nggak tahu. Iya. Kita yang nggak bisa saham saya bisa nebak, Pak. Wah, kalau saham besok mau naik mau turun nih udah kayak cenayang saya. Bisa diprediksi ya? Tapi kalau hati orang saya nggak tahu, Pak. Oke. Saya berpikir bahwa ini kalau dengan Prabowo naik bisa jadi. Dan saya bilang sekarang ya, walaupun dia baru naik ya, saya salah berasumsi bahwa dia bisa merubah negara ini.